Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim surah Al-Baniyah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ila akhir ayat. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalukum. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Amma ba'd. Jamaah sidang subuh, salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur panjang, artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita perbaikan dari segala amal-amal kita yang sebelumnya kita lakukan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari gelap gulita menuju terang benderang, yaitu dinul Islam. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Al-Quran penggalan tadi yang saya sebut ya, bahwa Allah itu hanya memandang kepada kita ini ya, yaitu keikhlasan dalam beramal, bukan karena banyaknya, bukan karena kuantitasnya, tapi kualitas daripada amal itu sendiri. Banyak dikatakan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW bahwa amal-amal yang ikhlas inilah yang akan membawa keridhaan Allah SWT. Jadi kita dalam beramal ini tidak ada pamer kepada siapapun, tidak pamer kepada makhluk-makhluk, kepada manusia, kepada mertua mungkin, kepada calon mertua mungkin, bukan. Tapi semata-mata kita beramal ataupun barangkali belum kesempatan beramal tapi ada niat beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, walaupun kecil amalan itu, manakala ada ikhlasnya, ada ruhnya. Ruh adalah ikhlas. Ikhlas adalah ruhnya amal. Banyak sekali manusia itu beramal tapi bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pamrih. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat pencemburu. Lebih cemburu daripada seorang suami apabila istrinya barangkali berselingkuh dengan orang lain. Allah sangat pencemburu hatinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan yaitu bagaimana sebuah amalan itu ada ruhnya. Tadi saya katakan walaupun amalan itu kecil, tapi dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan hati ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menilai amalan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Hadirin rahimakumullah. Amalan walaupun besar, ini perumpamaan. Walaupun amalan itu besar, tapi kalau tidak disertai dengan ruh, maka andaikan kita umpamakan harimau, maka seperti bangkai harimau. Itu besar, kuat waktu hidupnya, tapi tidak menakutkan. Sebagaimana harimau walaupun kecil tapi ada nyawanya atau hidup, maka itu sudah orang besar, orang paling kuat pun takut padanya. Tapi amalan besar yang tidak sertai dengan ikhlas itu ibarat harimau yang sudah mati, anak kecil pun nunggangi barangkali atasnya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak untuk tafakur ya, bagaimana ya kita ini bisa beramal yang ada ruhnya seperti tadi.
Itu saya sampaikan bahwa sebelum beramal apapun, baik ibadah mahdoh, ghairu mahdoh ya, amalan yang sifatnya vertikal ataupun horizontal yang berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan keluarga kita, berhubungan dengan alam lingkungan dan sebagainya, harus ada ruhnya. Bagaimana amalan kita ada ruhnya? Yaitu yang pertama disertai yakin yang benar. Itu yang utama. Sebelum kita beramal, kita harus meyakini bahwa apakah amalan yang kita lakukan itu adalah benar-benar perintah Allah SWT, atau Allah ridho enggak kalau ini saya amalkan. Ini pertanyaan yang kedua. Ini perintah Allah atau saya amalkan ini Allah ridho atau murka kepada kita. Jadi yakin yang benar itu yang pertama sebelum kita beramal. Banyak amalan-amalan sebelum sholat, sebelum kita berzakat, sebelum kita sodako, sebelum kita berinfak dan sebagainya, ataupun amalan-amalan lain sebelum kita ada duri di jalan kita mau singkirkan misalnya, atau dan sebagainya, amalan apapun, atau membuka usaha, mau pergi bekerja, sebelumnya itu kita harus landasi dulu yakin yang benar bahwa amal yang akan kita lakukan ini, perbuatan yang akan kita lakukan ini benar-benar perintah Allah SWT. Walaupun secara eksplisit tidak ada perintah di situ, tapi kita sudah harus yakini bahwa amalan yang saya lakukan ini tidak menimbulkan kemurkaan Allah SWT, bahkan membuat kesenangan. Allah senang pada kita. Itu dulu, yakin yang benar. Yakin yang benar, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah yakin kita benar, oh ya ini perintah Allah. Misalnya ini kita mau berangkat kerja misalnya, oh ya perintah Allah ini, perintah Allah. Karena di surat Jum'ah sudah disebutkan, ya, fangtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah kita dirikan sholat, maka kita bertebaran ke muka bumi untuk mencari fadilah Allah, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi yang pertama ini kita satu contoh aja, misalnya kita mau berangkat kerja. Nah, jadi kita harus landasi yakin yang benar bahwa ini adalah perintah Allah. Yang kedua, setelah ini yakin perintah Allah, maka yang kedua adalah yaitu apakah caranya harus benar. Tadi yakinnya harus benar. Yang kedua caranya dulu ya. Cara yang harus benar. Nah, cari ilmunya, bagaimana beramal. Kalau orang mau kerja cari ilmu, bagaimana kita datang kepada ulama atau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana keluar rumah ya, dan niatnya dulu sebelum keluar rumah dibetulkan ya. Kita melangkahkan kaki ya, kiri keluar dari rumah, menyebut bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita berpamitan dengan keluarga kita, mungkin dengan istri kita, kemudian sebut keluar rumah assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Jadi keluar rumah dengan doa, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah SWT. Kemudian kita ucapkan salam pada ahli rumah, ataupun kalau nggak ada ahli rumah, ada malaikat penunggu rumah kita ucapkan salam. Kalau kita salam situ, insya Allah kita akan selamat berangkat sampai pulang kembali. Kemudian naik kendaraannya bagaimana? Naik kendaraannya, naik kaki kanan masuk ataupun naik kalau sepeda motor, bismillah, dan duduk alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kemudian doa dalam perjalanan kita amalkan dan sebagainya. Nah, banyak sekali kaifiatnya. Kemudian sudah di rumah itu kita sudah ada sudah ada pikiran, oh nanti saya sampai sore, duhurnya nanti saya mampir di masjid sana, kemudian asarnya nanti mungkin sampai di rumah atau belum, kalau belum sampai di mana. Itu kita sudah, jadi seakan-akan kita menunggu waktu sholat hidup kita. Demikian juga ketika kita membuka toko, niatnya untuk memberi layanan kepada hamba-hamba Allah dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu cara yang benar, cara baginda Rasulullah SAW. Harus dengan jujur kalau kita bekerja ya, dan seterusnya.
panjang sekali nanti cerita. Pokoknya seperti itu. Caranya ikuti bagaimana Rasulullah dalam bekerja, tuntunannya melalui hadis-hadis ataupun kisah-kisah sahabat, silakan. Nah, seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi tadi apa? Yakinnya benar bahwa ini perintah Allah ya, ataupun Allah senang kalau saya lakukan ini. Yang kedua apa tadi? Yaitu caranya benar. Cara itu ilmu. Nah, karena kita beramal tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang berilmu juga akan ditolak selain diamalkan. Nah, dan orang beramal akan juga ditolak melainkan kalau dia ikhlas. Nah, yang kedua ini adalah intinya, yaitu niat yang benar. Yakinnya sudah benar, caranya benar, perbaiki dulu, niatnya juga harus benar. Kita mau berangkat bekerja ini, kita mau beramal ini dan itu apa pamrihnya? Hanya pamrih kepada Allah agar Allah senang saja, atau karena pengen dipuji orang, pengen dipuji calon mertua, pengen dipuji sahabat kita, atau siapapun mengharap daripada makhluk-makhluk Allah agar memuji kepada kita. Kalau namanya ikhlas ya, kalau namanya ikhlas itu semata-mata mengharap ridho Allah SWT, hal yang menyenangkan Allah saja, itu namanya ikhlas. Ada orangkah, tidakkah? Kalau selama itu perintah Allah, cara kita benar, dan kita hanya mengharap Allah senang saja, itu namanya ikhlas. Jadi yang diharapkan Allah adalah mukhlishina lahuddin, seperti ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana hati kita ini betul-betul ikhlas untuk pamrihnya itu agar mengamalkan ibadah kita itu hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu tidak semudah yang kita ucapkan. Memang harus latihan dan latihan. Seperti kita berpuasa kali ini, itu semata-mata latihan keikhlasan. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Tadi caranya benar. Ini hanya kutub disingkat. Caranya benar. Tadi yakinnya harus benar. Kemudian caranya benar, yaitu dengan ilmunya. Kemudian tadi niatnya benar. Nah, kita sudah tiga-tiga sudah kita lakukan. Nah, namun belum sempurna apabila kita belum tahu nilainya amal. Nah ini. Kenapa? Kita ini seperti anak kecil yang kita itu punya giroh atau semangat apabila ada iming-iming. Nah, tapi iming-iming yang kita harapkan hanya iming-imingnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Bagaimana kita hadirkan nilai-nilai amal? Nilai-nilai kita beramal. Saya membaca Al-Qur'an setiap satu huruf 10 hasanat dan sebagainya. Jadi ada giroh situ. Bukan mengharap orang, tapi ini adalah janji-janji Allah dalam amal, kita harus paham agar sempurna amalan kita ini. Nah, jadi kita mau bekerja, apa fadilahnya? Fadilah amal ini penting. Nah, karena memang itulah kesempurnaan amal. Agar apa? Agar kita itu hanya menyandarkan janji-janji Allah dalam amalan, walaupun hanya keridhaan Allah yang kita alamatkan hati kita. Matlamatnya keridhaan Allah. Tapi Allah suruh, yaitu bagaimana janji-janji Allah dalam amal kita juga harus tahu dalam setiap amalan. Nah, seperti itu. Bagaimana kita ke masjid, apalagi hujan-hujan begini tadi ya, gerimis. Nah, kalau kita tahu nilainya amal, maka Allah nanti akan memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat ketika kita keluar dari rumah kita menuju masjid Allah dari malam gelap. Rintik-rintik hujan ini kita pandang bukan sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, tapi justru ini adalah tambahan saksi-saksi Allah tentang ketaatan kita kepadanya. Menjadi saksi semua yang kita lalui, jalan yang kita lalui, apalagi hujan rintik-rintik yang menerpa kita akan menjadi saksi nanti bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat dulu, mereka berjuang, yaitu memperjuangkan agamanya. Bahkan ada yang terpenggal lehernya, ada yang hilang tangannya putus, kakinya putus, dadanya terbelah. Nah, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala,
karena keikhlasannya untuk agama Allah, maka ya Allah aku taat kepadamu, ini buktinya. Saya relakan kepala saya relakan untuk menegakkan agama. Nah, apa nanti kita yang akan kita tunjukkan kepada Allah bukti ketaatan kita? Ya ini, rintiknya hujan ketika kita ke masjid, gelapnya, terus jalan-jalan di situ, lorong-lorong di situ. Subhanallah. Kalau kita hadirkan amal, maka ada ghirah, ada semangat untuk beramal. Itu yaitu menghadirkan nilai amal atau fadilah amal harus kita tahu. Untuk apa? Untuk ghirah atau semangat agar kita beramal dengan lebih baik dan menuju kepada keridhaan Allah SWT, mengharap hanya kepada ridha Allah SWT. Kecuali kalau janji-janji itu berarti kita nyalak, misalnya ada janji-janji ya, dan sebagainya itu. Kecuali kalau dari orang-orang janjinya itu, nah itu yang salah. Jadi dalam amal, kalau kita mau diterima Allah SWT, janji Allah itu yang kita kedepankan, bukan janji-janji manusia atau makhluk-makhluk. Nah, yang terakhir yaitu setiap beramal itu tentu ada godaan namanya setan ya. Kita mau ke masjid subuh-subuh atau mau berangkat kerja pas terik matahari dan sebagainya. Nah, ada godaan setan itu agar kita nggak jadi beramal, itu sudah pasti. Semua kebaikan itu tidak ada lini yang aman dari godaan ataupun hambatan dari setan melalui pikiran kita ya. Nah, kita dibisik-bisikkan, yuwaswisu fi syudurin nas, di dada kita juga dibisikkan setan. Semua kita ini, setiap kita menuju ketaatan kepada Allah yang benar, dengan cara yang benar, niat yang benar, sudah hadirkan nilai amal, masih ada bisikan-bisikan. Aduh, kenapa pagi-pagi subuh-subuh enaknya ya habis sahur ya kita tidur dulu lah. Tapi tidak. Kalau orang tahu ada adzan subuh, ya segera jalan ke masjid untuk menghadiri seruan Allah berupa adzan. Nah, ini kita mujahadah melawan nafsu, itu yang kelima. Mujahadah melawan nafsu kita. Kita harus bersungguh-sungguh. Mujahid kita ditentukan ada di situ. Nah, kita sebagai mujahid itu yaitu memerangi keinginan-keinginan kita, ditundukkan kepada nafsu kita, kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahadah melawan nafsu. Jadi jamaah sekalian, singkat yang saya sampaikan yaitu intinya untuk menggapai keikhlasan seperti penggalan ayat dan juga hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, setiap kita amal apapun, amalan yang kecil, yang besar, yang langsung berhubungan vertikal pada Allah pun horizontal, disandarkan kepada 5. Ini jadi ruhnya agar amalan kita ikhlas. Nah, yang pertama tadi harus dilandasi yakin yang benar bahwa amal yang saya lakukan adalah perintah Allah, ataupun kalau kita nggak tahu secara eksplisit perintah Allah, yaitu membuat Allah senang. Satu. Yang kedua, caranya harus benar. Kita harus banyak belajar ya, hadis baginda Rasulullah, melalui ilmu masail pada ustadz, pada kiai-kiai, pada ulama-ulama. Nah, masail juga. Berikutnya yaitu niatnya harus benar, yaitu sebelum kita beramal, kita harus cek hati kita, apa betul ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah SWT atau selainnya. Pastikan itu dulu baru berangkat beramal. Yang terakhir, fadhil amal ya, jadi bagaimana fadilah amal tadi, apa janji-janji Allah dalam amal harus ada. Apa kalau saya lakukan ini, apa janji Allah dalam amal. Dan yang terakhir yaitu mujahadah melawan nafsu. Apapun rintangan, halangan apapun untuk kebaikan, mengharap ridha Allah SWT, mengharap Allah senang aja pada saya. Ada masalah, ada rintangan, nah, cobalah kita dudukkan, kita tundukkan keinginan kita untuk mengikuti keinginan Allah SWT. Saya kira begitu jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.